Aku tidak pernah menyangka di usiaku yang ke-46, aku bisa merasakan degup jantung secepat ini lagi. Setiap kali Raffi menyentuh tanganku dengan sikapnya yang lugu, aku merasa seperti gadis muda yang jatuh cinta pertama kali. Kadang aku pura-pura kesal ketika ia memanggilku Bu Silvi, padahal diam-diam aku ingin ia hanya memanggilku dengan namaku, penuh kelembutan, penuh makna. Kini, kalian tonton dan simak kisah ini. Pagi itu, matahari menembus jendela besar rumahku yang sepi. Aku, Silvi, berdiri di depan kaca panjang sambil merapikan rambut. Usia 46 tahun sudah kujalani, dan meski dunia mengenalku sebagai seorang pengusaha kontraktor yang berhasil, ada ruang kosong di hatiku yang tak pernah benar-benar terisi sejak kepergian suamiku beberapa tahun lalu. Semua orang melihatku sebagai wanita kuat, mandiri, dan serba ada. Namun, di balik itu semua, aku hanyalah seorang perempuan biasa yang masih mendambakan kasih sayang. Setiap hari rutinitasku begitu tertata rapi. Pagi rapat dengan para arsitek, siang meninjau proyek, malam menghadiri jamuan bisnis. Semua tampak sempurna, terencana, dan terkendali. Namun, kesendirian kerap menyergap di tengah kesibukan. Ada kalanya aku pulang ke rumah besar ini, lalu merasa seperti berjalan di aula kosong, mendengar suara langkah kaki sendiri yang memantul di dinding-dinding dingin. Orang-orang sering menyebutku janda kaya raya dengan nada kagum, sekaligus berbisik-bisik di belakang. Mereka melihat mobil-mobil mewahku, rumah besar, dan cara hidup yang tampak tak pernah kekurangan. Padahal, kekayaan itu tak mampu membeli kehangatan obrolan sederhana atau tawa hangat saat sarapan. Hari itu, mobilku yang baru saja selesai digunakan untuk meninjau proyek penuh debu dan lumpur. Aku memutuskan membawanya ke tempat cuci mobil langganan yang letaknya tidak jauh dari kantor. Tempat itu sederhana, jauh dari kemewahan. Tapi entah kenapa, aku selalu suka mampir ke sana. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatku betah menunggu lebih lama dari seharusnya. Ketika mobilku masuk ke area cuci, aku melihatnya lagi. Pemuda itu, Raffi. Usianya mungkin tak lebih dari 29 tahun, wajahnya teduh dengan sorot mata yang jujur. Tangan dan bajunya sering basah karena sabun, tapi ia tetap tersenyum sopan setiap kali menyapaku. Senyum itu entah mengapa selalu membuatku ingin membalas dengan tulus, bukan basa-basi. "Selamat siang, Bu Silvi," sapanya sambil sedikit menunduk. Aku mengangguk menjawab pelan, "Siang, Raffi." Suaranya tenang, sederhana, tak dibuat-buat. Aku sudah bertemu banyak pria dengan kata-kata manis yang mengalir deras seperti air terjun. Tapi anehnya, kalimat pendek Raffi terasa lebih jujur daripada semua janji yang pernah kudengar. Aku memperhatikan gerak-geriknya dari balik kaca jendela ruang tunggu. Raffi bekerja penuh ketelitian, seolah mencuci mobil bukan sekedar pekerjaan kecil, melainkan tanggung jawab yang harus diselesaikan sebaik mungkin. Setiap kali ia menoleh, ada kerendahan hati yang terpancar, sesuatu yang sulit kutemukan di dunia bisnisku yang penuh ambisi. Aku sempat bertanya pada diriku sendiri, mengapa aku betah menunggu di sini? Biasanya dengan jadwal sesibuk ini, aku akan mengutus sopir atau asisten untuk mengurus hal-hal sepele seperti mencuci mobil. Tapi tidak kali ini. Ada bagian dalam diriku yang ingin hadir, duduk, dan melihat dunia yang berbeda dari kehidupanku sehari-hari. Raffi mengeringkan mobilku dengan kain lembut, lalu mendekat untuk menyerahkan kunci. "Sudah selesai, Bu, silahkan dicek." Aku mengambil kunci darinya. Jarak kami hanya sehelai napas. Ada getaran halus di hatiku yang sulit kucerna. Bagaimana bisa seorang wanita sepertiku merasa berdebar hanya karena sepasang mata jujur seorang pemuda? Aku tersenyum sekilas, lalu masuk ke dalam mobil. Namun, saat tanganku menyentuh setir, pikiranku justru tidak tenang. Bukan tentang rapat besok, bukan tentang proyek yang menunggu tanda tanganku, melainkan tentang Raffi, tentang tatapan matanya, tentang caranya menyapaku, tentang dirinya yang begitu berbeda dari segala pria yang pernah mendekatiku setelah aku menjanda. Di perjalanan pulang,
Aku menatap jalanan kota dari balik kaca mobil, tapi bayangan wajah Raffi seakan mengikuti. Aku menegur diriku dalam hati. Ini konyol, Sylvie. Kau wanita matang, kau punya nama besar. Mengapa harus terhanyut pada pemuda sederhana yang bahkan mungkin tak pernah menganggapmu lebih dari pelanggan tetap? Namun, malam itu ketika aku berdiri di balkon rumahku sambil menatap langit berbintang, ada senyum samar yang muncul di wajahku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ada sesuatu yang baru. Sesuatu yang mungkin sederhana tapi hangat, sesuatu yang bernama harapan. Harapan itu membuatku menatap bintang lebih lama malam itu. Seolah semesta sengaja memberiku isyarat bahwa hidupku tidak harus terus berjalan dengan kesendirian yang kaku. Keesokan harinya, aku mendapati diriku mencari alasan untuk kembali ke tempat cuci mobil itu meski mobilku masih bersih sempurna. Lucu rasanya. Seorang direktur perusahaan kontraktor yang terbiasa mengambil keputusan besar, kini justru kebingungan mencari alasan kecil hanya untuk bisa berjumpa seseorang. Aku tertawa pada diri sendiri, tetapi hatiku tahu, aku rindu tatapan itu. Sampainya di sana, Raffi sedang sibuk mengarahkan pekerja lain. Ia mengenakan kaos polos yang sederhana, basah terkena percikan air. Sekilas aku memperhatikan betapa tulusnya ia bekerja. Bukan untuk pamer, bukan untuk mencari muka, tapi karena ia menghargai pekerjaannya. Ada pesona yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan aku kembali merasakan debar halus itu. "Sudah bersih sekali mobilnya, Bu. Mau dicuci juga?" ujarnya sambil tersenyum ramah ketika melihatku keluar dari mobil. Aku sempat gugup kemudian menjawab dengan sedikit berbohong, "Iya, mungkin kena debu di jalan tadi." Raffi hanya mengangguk, tidak menaruh curiga, lalu memanggil salah satu rekannya untuk membantu. Aku berdiri agak lama, menonton dari kejauhan tanpa peduli pada jam tanganku yang terus berjalan. Di ruang tunggu, aku mendengar dua ibu-ibu yang juga mencuci mobil berbisik sambil melirik ke arahku. "Itu kan Bu Sylvie, kontraktor terkenal. Kok sering banget ke sini ya?" bisik salah satunya. Aku pura-pura tidak mendengar. Meski hatiku merasakan sedikit panas, aku tahu benar kedatanganku yang berulang kali akan menimbulkan tanda tanya. Namun anehnya, aku tak peduli. Raffi menghampiriku setelah mobil selesai dicuci. Kali ini ia tidak sekedar menyerahkan kunci. "Bu Sylvie sering sekali datang ke sini belakangan ini. Mobil ibu selalu bersih loh. Apa ada yang ingin ibu tanyakan atau mungkin sekedar berbincang?" Kalimat itu membuatku tercekat. Apakah ia sadar akan alasanku? Aku menatap wajahnya yang jujur, lalu berkata pelan, "Mungkin aku hanya suka suasana di sini. Sederhana tapi hangat." Raffi mengangguk dengan tatapan penuh pengertian. Ia tidak bertanya lebih jauh, dan itu justru membuatku semakin kagum. Betapa sopannya ia menjaga jarak, padahal ia bisa saja menafsirkan kehadiranku dengan berbagai prasangka. Hari mulai sore, langit berubah jingga. Aku belum beranjak, seakan tidak ingin hari itu berakhir. Raffi akhirnya duduk sebentar di kursi ruang tunggu, agak jauh dariku. Kami berbincang ringan tentang hal-hal kecil, lalu lintas kota, cuaca, bahkan tentang hobinya yang ternyata sederhana, menyukai musik lawas yang menenangkan. Pembicaraan itu begitu alami, tanpa lapisan basa-basi. Aku jarang sekali merasakan kenyamanan seperti ini. Biasanya, pria yang mendekat selalu membawa embel-embel urusan bisnis, kekayaan, atau sekedar pencitraan. Dengan Raffi, percakapan terasa jujur, seperti dua manusia yang hanya ingin saling mengenal tanpa pretensi. Dan aku sadar, kejujuran itulah yang membuatku perlahan-lahan kehilangan kewaspadaan. Ketika aku pamit pulang, Raffi tersenyum sambil berkata, "Hati-hati di jalan, Bu." Hanya kalimat sederhana, tapi terasa lebih hangat daripada ucapan manis siapapun yang pernah mendekatiku. Di dalam mobil, aku menahan senyum, bahkan sedikit malu pada diriku sendiri yang berdebar karena ucapan yang begitu singkat. Malam itu, aku kembali berdiri di balkon rumahku. Bedanya, kali ini bukan sekedar harapan yang terasa di hatiku,
tapi juga kerinduan. Aku mulai bertanya-tanya, mungkinkah aku sedang jatuh hati lagi? Dan bila benar, apakah aku siap menanggung semua risiko dari perasaan ini? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, bahkan saat aku berbaring di ranjang besar yang dingin malam itu. Seperti ada bagian diriku yang baru saja terbangun dari tidur panjang, menuntut untuk didengarkan. Hari-hari berikutnya, alasan untuk kembali ke tempat cuci mobil semakin mudah kucari. Ada rapat di dekat sana, aku mampir. Ada sedikit debu di kap mobil, aku datang. Bahkan ketika tidak ada alasan pun, aku tetap menepi ke sana hanya untuk merasakan percakapan singkat dengan Raffi. Aku tahu, aku mulai mencari kebahagiaan kecil yang selama ini hilang. Raffi selalu menyapaku dengan sopan, tanpa berlebihan. Justru kesederhanaannya yang membuatku semakin hanyut. Ia tidak pernah menanyakan soal kekayaanku, tidak pernah memuji penampilanku berlebihan, apalagi mengungkit statusnya. Baginya, aku hanyalah seorang perempuan yang datang mencuci mobil, dan itu terasa sangat menenangkan. Suatu sore, hujan deras mengguyur kota. Aku sengaja mampir lagi, berharap tempat itu sepi. Ternyata benar, hanya ada aku dan beberapa pekerja. Raffi menawarkanku secangkir teh hangat di ruang tunggu kecil. "Biar ibu tidak kedinginan," katanya. Tangannya sedikit basah karena hujan, tapi ia menyodorkan cangkir itu dengan senyum yang membuat jantungku berdebar lebih cepat dari suara hujan di atap seng. Aku menatap teh itu, lalu menatap matanya. Ada sesuatu di sana, ketulusan yang sulit kutemukan di dunia gemerlapku. Aku ingin sekali bertanya apakah ia merasakan hal yang sama. Namun lidahku keluh dan aku hanya bisa berkata singkat, "Terima kasih Raffi." Kami duduk berseberangan ditemani hujan yang tak kunjung reda. Obrolan kecil pun mengalir begitu saja, kali ini lebih dalam. Aku menceritakan tentang kesibukanku di proyek. Meski tidak mendetail, ia mendengarkan dengan saksama, tidak menyela, hanya sesekali mengangguk. Betapa jarang aku merasa didengarkan tanpa dihakimi, tanpa digurui. Entah keberanian dari mana, aku sempat bertanya, "Raffi, apa kau tidak lelah bekerja seperti ini setiap hari?" Ia tersenyum tipis. "Kadang lelah, Bu, tapi saya percaya kerja keras itu jalan menuju sesuatu yang baik. Meski sederhana, asal halal dan bermanfaat, saya bersyukur." Jawaban itu menohokku. Sejenak, aku membayangkan hidup yang lebih sederhana. Hidup tanpa pesta bisnis, tanpa kontrak bernilai miliaran, tanpa pandangan sinis orang-orang. Hidup yang hanya diisi tawa ringan, secangkir teh hangat, dan seseorang yang mau mendengar dengan tulus. Bayangan itu membuat dadaku hangat, meski hujan di luar semakin mendingin. Namun, di balik ketenangan sore itu, aku menyadari sesuatu. Jika aku terus datang, jika aku terus mendekat, cepat atau lambat, dunia akan mulai bertanya. Dunia yang selalu mengaitkan segala hal dengan status, usia, dan harta. Aku meneguk teh perlahan, berusaha menyembunyikan kegelisahan di balik senyum. Ketika hujan reda, aku pamit. Raffi mengantarku sampai ke mobil dengan payung hitam sederhana. "Hati-hati di jalan, Bu," katanya lagi. Aku mengangguk, tapi kali ini ucapannya terasa lebih dalam, seolah ada pesan yang tidak terucap di balik kalimat singkat itu. Dalam perjalanan pulang, hatiku penuh oleh perasaan yang campur aduk. Ada bahagia, ada rindu, ada pula ketakutan. Bahagia karena aku menemukan kembali getaran yang sudah lama hilang. Rindu karena aku tahu aku ingin bertemu lagi. Dan ketakutan karena aku sadar kisah ini mungkin tidak akan semulus hujan yang berhenti sore tadi. Malam itu aku berdiri lagi di balkon, menatap kota yang masih basah oleh sisa hujan. Kali ini aku tak hanya tersenyum, tapi juga berdoa dalam hati. Semoga apapun yang kurasakan bukan sekadar angin lalu. Semoga ini adalah awal dari sesuatu yang benar-benar berarti. Doa itu kuucapkan dengan tulus.
Namun rupanya, semesta tidak selalu memberi jawaban yang manis. Beberapa hari setelah sore berhujan bersama Raffi, desas-desus mulai terdengar. Bukan dari orang asing jauh di luar sana, melainkan dari lingkaran yang cukup dekat denganku. Asisten pribadiku, Dina, suatu pagi menatapku ragu-ragu sebelum berkata, "Bu, maaf sebelumnya. Tapi ada beberapa orang di kantor yang membicarakan ibu. Katanya, ibu terlalu sering ke tempat cuci mobil sederhana itu. Mereka mulai bertanya-tanya." Aku menatapnya lekat, mencoba menahan denyut halus di dada. Benar, apa yang kuwaspadai mulai terjadi. Aku menanggapi dengan tenang. Biar saja orang berkata, Dina, mereka tidak tahu alasannya. Namun, setelah Dina keluar ruangan, aku termenung lama di balik meja kerja. Bisikan kecil itu bisa berkembang menjadi badai. Aku tahu benar bagaimana cepatnya gosip menyebar, terutama jika menyangkut seorang wanita sepertiku. Hari itu juga, aku mendengar bisik-bisik dari rekan bisnis saat makan siang bersama. Katanya Bu Silvi sekarang dekat dengan seorang pekerja cuci mobil, benarkah? Mereka tersenyum samar seolah hanya bercanda, tapi aku bisa merasakan tatapan yang merendahkan. Aku mencoba menahan wajah tetap anggun, padahal hatiku bergetar. Malamnya aku kembali ke balkon, namun kali ini tak ada senyum yang muncul, hanya rasa was-was. Aku sadar dunia bisnis tempatku berada penuh dengan pandangan sinis. Bagiku, kebahagiaan pribadi tidak boleh ditukar dengan gengsi. Tapi menghadapinya bukan hal mudah. Bagaimana jika gosip ini sampai ke keluarga besarku? Bagaimana jika mereka menganggapku mempermalukan nama keluarga? Keesokan harinya, aku tetap memutuskan datang ke tempat cuci mobil. Entah mengapa, justru semakin ada larangan, semakin besar keinginanku untuk melawan. Saat tiba, Raffi menyambutku dengan senyum hangatnya. "Selamat siang, Bu." Hanya 2 kata, tapi cukup untuk menghapus letih yang menumpuk sejak pagi. Namun, aku tak bisa menyembunyikan kegelisahan dari sorot mataku. Raffi memperhatikan, lalu bertanya pelan, "Ibu terlihat capek, ada yang salah?" Aku menghela nafas, mencoba tersenyum, lalu menjawab, "Bukan apa-apa, hanya banyak urusan yang rumit." Ia tidak mendesak lebih jauh, hanya mengangguk penuh pengertian. Dan sikap itu justru membuatku semakin ingin berbagi, meski aku tahu ini berbahaya. Aku duduk di ruang tunggu, memandangi hujan gerimis yang kembali turun. Dalam hatiku aku berbisik, mengapa kebahagiaan kecil ini harus ditukar dengan cibiran orang? Apakah salah jika seorang wanita sepertiku, dengan segala status dan usiaku, merasakan getar hati lagi? Raffi kembali membawa teh hangat seperti sebelumnya. Kali ini aku menyambutnya dengan pandangan lebih lama. "Terima kasih Raffi," ucapku. Ia tersenyum lalu berkata, "Hal kecil seperti ini memang tidak berarti banyak, Bu. Tapi kalau bisa membuat Ibu tenang, saya senang." Kalimat itu menusuk hatiku dengan cara yang tak bisa kujelaskan. Namun, saat aku hendak pulang, pandangan 2 orang yang duduk di pojok ruang tunggu menusukku. Mereka berbisik sambil melirik ke arahku dan Raffi. Aku tahu gosip itu semakin kuat. Rasanya seperti ada tembok besar yang mulai berdiri di antara aku dan kebahagiaan yang baru kualami. Di perjalanan pulang, aku menggenggam setir erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak bertemu Raffi, senyumku tidak bertahan lama. Aku sadar jika aku terus melangkah di jalan ini, akan ada badai yang menanti. Dan aku harus siap, entah untuk melawan atau untuk kehilangan. Malam itu aku kembali berdiri di balkon, tapi kali ini doaku berbeda. "Tuhan, bila memang harus ada ujian, berikan aku kekuatan. Jangan biarkan aku goyah hanya karena suara orang lain." Doa itu kuucapkan dengan lirih. Semakin hari, ujian itu benar-benar datang menghampiri. Gosip yang tadinya hanya bisikan samar, kini menjelma menjadi sorotan terang. Seakan semua mata memandang ke arahku dengan penuh tanda tanya. Di kantor, aku mendapati beberapa karyawan berbisik sambil menunduk ketika aku lewat. Aku pura-pura tidak peduli, tapi telingaku tetap menangkap kata-kata itu.
Masa ya Bu Silvi segitu turunnya selera? Dari kontraktor kaya raya jadi dekat sama tukang cuci mobil. Hatiku bergetar mendengarnya, meski wajahku tetap tegak. Aku terbiasa dengan komentar miring di dunia bisnis, tapi kali ini rasanya berbeda. Karena yang mereka serang bukan hanya reputasi, melainkan juga hatiku. Sore itu saat pulang dari rapat, adikku Ratna menelpon dengan nada gusar. "Mbak, apa benar gosip yang kudengar? Katanya Mbak sering ke tempat cuci mobil cuma untuk bertemu seorang pemuda. Usianya jauh lebih muda lagi. Apa tidak malu Mbak?" Suaranya penuh penekanan, membuat dadaku sesak. Aku terbiasa dengan komentar miring di dunia bisnis, tapi kali ini rasanya berbeda. Karena yang mereka serang bukan hanya reputasi, melainkan juga hatiku. Sore itu saat pulang dari rapat, adikku Ratna menelpon dengan nada gusar. "Mbak, apa benar gosip yang kudengar? Katanya Mbak sering ke tempat cuci mobil cuma untuk bertemu seorang pemuda. Usianya jauh lebih muda lagi. Apa tidak malu Mbak?" Suaranya penuh penekanan, membuat dadaku sesak. Aku berusaha menjawab tenang. "Ratna, aku hanya suka suasana di sana. Jangan terlalu cepat menilai." Namun aku tahu suaraku terdengar rapuh. Malamnya aku termenung lama di ruang tamu. Kata-kata Ratna bergema di kepalaku. Malu, itulah kata yang menusuk dalam. Haruskah aku merasa malu karena hatiku berdebar pada seseorang yang membuatku merasa hidup kembali? Atau justru dunia yang seharusnya malu karena terlalu mudah menghakimi cinta hanya dari perbedaan usia dan status? Keesokan harinya, aku sengaja tidak pergi ke tempat cuci mobil. Aku ingin mencoba menjaga jarak, memberi ruang agar gosip itu mereda. Namun, yang kutemukan justru kekosongan. Sepanjang hari aku sibuk bekerja, tapi pikiranku berkali-kali melayang pada Raffi. Pada senyumnya, pada tatapannya yang jujur. Kekosongan itu semakin terasa ketika malam tiba saat aku kembali menatap balkon sendirian. Hari-hari berikutnya, aku mencoba keras menahan diri. Seminggu penuh aku tidak datang. Namun, gosip tidak mereda, malah semakin menjadi-jadi. Mungkin mereka benar-benar ada apa-apa. Buktinya Bu Silvi tiba-tiba menghindar, begitu komentar yang kudengar dari seorang kolega. Aku tersenyum pahit. Rupanya diamku justru dianggap sebagai pembenaran. Akhirnya aku menyerah pada kerinduan. Aku kembali datang ke tempat itu pada hari Minggu sore dengan alasan mobil butuh perawatan. Saat melihatku turun dari mobil, Raffi tampak sedikit terkejut, lalu tersenyum hangat. "Sudah lama tidak ke sini, Bu?" "Saya kira Ibu sibuk sekali," katanya dengan nada tenang. Ada kelegaan yang luar biasa di hatiku mendengar suaranya lagi. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. "Ya, banyak urusan yang harus kuhadapi." Kalimat itu singkat, tapi Raffi tampak mengerti. Ia tidak bertanya lebih jauh, hanya melanjutkan pekerjaannya dengan penuh perhatian, seolah tahu aku butuh ketenangan. Namun, saat aku duduk di ruang tunggu, dua orang pria muda di sudut ruangan berbisik sambil terkekeh. "Itu kan Bu Silvi, masa iya jatuh hati sama tukang cuci mobil? Lucu sekali." Suara itu cukup keras hingga ku dengar jelas. Aku ingin berpura-pura tidak peduli, tapi wajahku terasa panas. Untuk pertama kalinya aku merasa goyah, seakan hatiku dipermainkan oleh tawa orang lain. Raffi tampaknya juga mendengar. Ia menoleh sekilas ke arah mereka, lalu menunduk lagi tanpa berkata apa-apa. Tapi aku bisa membaca ketegangan di wajahnya. Aku tahu ia pun tersudut, dan itu membuat hatiku semakin perih. Saat mobilku selesai, Raffi menyerahkan kunci dengan tatapan penuh arti. "Ibu, jangan hiraukan apa kata orang. Yang tahu hati kita hanya diri kita sendiri." Ucapan itu sederhana, tapi bagai pelindung tipis yang menahan badai. Aku menatapnya, menahan air mata yang hampir jatuh, lalu mengangguk pelan. Malam itu di balkon rumahku, aku sadar satu hal. Aku tidak hanya melawan gosip orang, aku juga sedang melawan diriku sendiri, antara logika yang menyuruhku mundur dan hati yang tak mau menyerah. Dan aku tahu, ini baru awal dari badai yang sesungguhnya.
Firasat itu terbukti lebih cepat dari yang kuduga. Beberapa hari kemudian, kabar yang menyakitkan sampai ke telingaku. Bukan hanya aku yang jadi bahan omongan, tapi juga Raffi. Seorang kenalan lama menemuiku di sebuah kafe dengan suara setengah berbisik. Ia berkata, "Silvi, aku dengar anak muda itu sering jadi bahan olok-olokan teman-temannya. Katanya dia sengaja mendekati ibu karena harta. Banyak yang menuduh begitu." Dadaku langsung sesak mendengarnya. Aku tahu hatinya tidak seperti itu. Tapi bagaimana jika gosip itu terus menekan hidupnya? Malamnya aku tidak bisa tidur. Bayangan Raffi muncul bukan dengan senyumnya, tapi dengan wajah muram yang tertekan oleh ejekan. Hatiku pedih membayangkannya sendirian menghadapi tuduhan kejam. Aku ingin melindunginya, tapi bagaimana caranya tanpa membuat gosip semakin parah? Keesokan harinya, aku memberanikan diri datang lagi ke tempat cuci mobil. Saat melihatku, Raffi menyambut seperti biasa. Tapi kali ini senyumnya tidak selebar dulu. Ada bayangan lelah di matanya. Aku pura-pura tenang, tapi hatiku langsung tahu, ia terluka. Saat mobil sedang dibersihkan, aku mengajaknya bicara di sudut ruang tunggu. "Raffi, aku dengar beberapa orang memperbincangkanmu," tanyaku hati-hati. Ia terdiam cukup lama, lalu menjawab dengan suara pelan, "Iya, Bu. Mereka bilang saya mencari keuntungan lewat kedekatan dengan ibu. Saya sudah bilang itu tidak benar, tapi rasanya sia-sia. Semakin saya diam, semakin mereka tertawa." Aku menatapnya penuh iba. "Maafkan aku, Raffi. Aku yang menyeretmu ke dalam semua ini." Ia menggeleng cepat. "Bukan salah ibu, saya hanya tidak terbiasa jadi pusat perhatian, apalagi dengan cara yang salah begini." Kalimatnya membuatku ingin menggenggam tangannya, tapi aku menahan diri. Dunia akan semakin gaduh jika ada yang melihat. Hening sejenak. Hanya suara air yang jatuh dari selang terdengar. Aku ingin berkata sesuatu yang bisa menguatkannya, tapi kata-kata terasa tak cukup. Aku hanya bisa menatapnya, berharap ia membaca ketulusan dari mataku. Setelah beberapa saat, Raffi menarik nafas panjang. "Bu Silvi, mungkin sebaiknya ibu tidak terlalu sering datang ke sini. Saya tidak ingin nama ibu semakin jadi bahan pembicaraan, dan saya juga tidak ingin orang salah menilai ibu." Kalimat itu menusukku seperti pisau tak kasat mata yang menorehkan luka. Aku ingin menolak, tapi lidahku keluh. Akhirnya aku hanya menjawab lirih, "Aku mengerti, Raffi." Kata-kata itu keluar dengan berat, seolah aku sedang melepaskan sesuatu yang tak ingin kelepas. Ia mengangguk pelan, lalu kembali bekerja dengan wajah yang lebih dingin dari biasanya. Sepanjang perjalanan pulang, hatiku terasa kosong. Jalanan kota yang ramai seakan tak berarti apa-apa. Untuk pertama kalinya sejak mengenalnya, aku merasa jarak terbentang nyata di antara kami. Bukan jarak usia, bukan jarak status, tapi jarak yang diciptakan oleh suara-suara orang yang tak tahu apa-apa tentang hati kami. Malam itu, aku berdiri lagi di balkon, menatap kota yang kini terasa asing. Angin berhembus dingin seolah mengabarkan satu kenyataan pahit. Bila aku ingin menjaga Raffi, aku mungkin harus belajar melepaskan sedikit demi sedikit. Tapi, sanggupkah aku? Pertanyaan itu terus mengusikku sepanjang malam. Aku berdiri di balkon hingga angin dini hari menusuk kulit. Namun hatiku tetap tak menemukan jawabannya. Yang ku tahu hanyalah satu, aku merindukannya, dan kerinduan itu terlalu kuat untuk logika. Hari berikutnya, aku mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan. Rapat demi rapat, dokumen demi dokumen, semua kuhadapi dengan wajah tegas seperti biasa. Tapi begitu ada jeda, pikiranku kembali melayang pada satu sosok yang kini menjauh. Rasa hampa itu semakin terasa, seolah keberhasilan dan kekayaanku tak lagi punya arti. Suatu sore, aku menatap cermin besar di ruang kerja.
Wajahku yang dulu selalu kulihat dengan bangga sebagai simbol ketegaran, kini memantulkan bayangan seorang perempuan yang sedang jatuh cinta. Bukan cinta main-main, bukan cinta sesaat, tapi cinta yang membuatku rela menghadapi cibiran orang. Aku tersenyum pahit. Di usia 46 tahun, siapa sangka aku masih bisa merasakan ini. Aku tahu aku harus mengambil keputusan. Aku bisa memilih mundur, melindungi nama baik, menjaga reputasi, dan membiarkan hati kembali kosong. Atau aku bisa memilih untuk memperjuangkan sesuatu yang tulus, meski jalannya penuh duri. Semakin kupikirkan, semakin jelas jawabannya. Aku tidak sanggup lagi hidup tanpa harapan yang ditumbuhkan oleh Raffi. Keputusan itu membuatku memberanikan diri menghubungi Raffi. Aku mengetik pesan singkat di ponsel. "Raffi, bolehkah kita bertemu sebentar di luar tempat kerja? Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Tanganku gemetar saat mengirimkannya. Lama tak ada balasan, hingga akhirnya ponselku bergetar. "Baik Bu, katakan saja waktu dan tempatnya." Kami bertemu di sebuah taman kota pada sore hari. Suasananya tenang, jauh dari keramaian. Saat ia datang, aku melihat wajahnya masih menyimpan lelah. Namun, matanya tetap jujur seperti biasa. Aku menahan napas sebelum berkata, "Raffi, aku tidak peduli apa kata orang. Yang aku tahu, aku nyaman bersamamu. Aku jatuh hati padamu." Raffi terdiam lama. Angin sore meniup dedaunan, menciptakan keheningan yang nyaris tak tertahan. Lalu ia berkata dengan suara bergetar, "Bu Silvi, saya juga merasakan hal yang sama. Tapi saya takut menyakiti ibu. Takut dunia menghakimi ibu lebih kejam lagi." Aku menatapnya dengan mantap. "Aku sudah terlalu lama hidup untuk orang lain, Raffi. Sekarang, aku ingin hidup untuk hatiku sendiri. Kalau kau juga merasakan hal yang sama, jangan biarkan ketakutan memisahkan kita." Ucapanku membuat air matanya hampir jatuh, tapi ia menahan. Kami duduk lama di bangku taman, hanya diam sambil merasakan keberanian kecil yang baru tumbuh. Aku tahu, ini bukan akhir dari masalah. Justru, ini adalah awal dari perjuangan. Namun, untuk pertama kalinya aku merasakan kejelasan. Aku mencintai Raffi, dan aku akan memperjuangkannya. Malam itu di balkon rumah, aku menatap langit dengan senyum yang berbeda. Bukan senyum ragu, melainkan senyum penuh tekad. Apapun yang terjadi, bisikku pada bintang-bintang, aku tidak akan melepaskan cinta ini. Namun, jauh di dalam hatiku, aku juga tahu perasaan yang kuikrarkan hari ini akan segera diuji lebih berat. Dan aku harus siap, karena badai yang sesungguhnya mungkin baru akan datang. Firasat itu mulai terasa ketika Raffi tiba-tiba menjauhiku beberapa hari setelah pertemuan di taman. Panggilanku tak diangkat, pesanku hanya dibalas singkat, dan kehadiranku di tempat cuci mobil disambut dengan formalitas yang dingin. Pada suatu sore, aku memberanikan diri mendatanginya. Aku menunggu hingga ia selesai bekerja, lalu menghampirinya dengan suara yang kutahan agar tidak bergetar. "Raffi, kenapa kau berubah? Kau bilang kau juga merasakan hal yang sama. Mengapa sekarang kau seperti ini?" Ia menunduk, mengusap tangannya yang masih basah oleh sisa sabun. "Bu, saya tidak bisa. Saya takut. Semakin banyak orang yang membicarakan kita. Saya kuat kalau hanya diri saya yang jadi bahan tertawaan. Tapi saya tidak rela melihat ibu terus dihakimi. Saya tidak sanggup menanggung beban itu." Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Raffi, yang berhak menentukan apa yang sanggup kutanggung hanyalah aku. Aku sudah memilih. Kenapa kau tidak percaya bahwa aku sanggup menghadapi semua ini demi kita?" Suaraku pecah, tapi ia tetap menggeleng. "Karena saya tahu dunia tidak adil, Bu," jawabnya lirih. "Orang akan lebih mudah menuduh saya memanfaatkan ibu daripada percaya bahwa cinta kita tulus. Dan saya
Saya takut suatu saat ibu menyesal. Kata-kata itu menghantamku seperti badai. Bagaimana mungkin ia meragukan hatiku yang sudah kutetapkan dengan penuh keyakinan. Namun aku juga mengerti, Raffi bukan hanya takut untuk dirinya, ia takut untukku. Dan justru ketakutan itulah yang membangun tembok di antara kami. Aku pulang dengan hati hancur. Jalanan malam yang dipenuhi lampu kota terasa buram oleh air mata yang kutahan. Di rumah, aku kembali berdiri di balkon. Namun kali ini, aku tidak berdoa. Aku hanya menatap kosong ke langit gelap. Merasa cinta yang baru saja kutemukan mulai direbut oleh rasa takut yang tak pernah kuminta. Bisnis kontraktorku mulai goyah. Dalam sekejap, keuangan perusahaan terguncang dan karyawan-karyawan mulai resah. Aku yang selama ini dikenal tegar di ruang rapat, kini harus berjuang menenangkan puluhan orang yang menggantungkan hidup pada perusahaanku. Padahal hatiku sendiri sedang kacau. Malam itu aku duduk di ruang kerjaku seorang diri, menatap tumpukan dokumen yang berantakan. Teleponku berdering, tapi bukan Raffi. Hanya pesan singkat dari seorang rekan yang mengingatkan tentang isu gosip yang makin meluas, menyangkut bukan hanya diriku, tapi juga perusahaan. Hati-hati Bu, nama ibu sedang jadi bahan omongan. Mereka bilang ibu terlalu sibuk urusan pribadi sampai bisnis terbengkalai. Dadaku terasa semakin sesak. Aku tahu gosip itu pasti bersumber dari hubungan yang belum sempat kuperjuangkan dengan Raffi. Aku mencoba mencari kekuatan dengan menghubungi Raffi. Hanya satu pesan singkat kukirim. Aku sedang dalam kesulitan, boleh aku bicara sebentar saja? Namun, balasan yang kutunggu tak pernah datang malam itu. Hanya tanda centang biru yang dingin meninggalkan aku sendiri di ruang kerja yang sunyi. Esok paginya aku menghadiri rapat darurat. Para mitra menatapku dengan ragu. Mereka mempertanyakan integritasku. Aku hanya bisa berdiri dengan senyum tipis menyembunyikan luka yang makin dalam. Sepulangnya dari rapat, aku berhenti sebentar di jalan, memandang mobil yang baru saja dicuci beberapa minggu lalu oleh tangan Raffi. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku kuat menghadapi semua ini sendirian? Namun, di balik rasa sakit dan lelah, ada suara kecil dalam hati yang tetap berbisik, jangan menyerah. Aku mungkin kehilangan kepercayaan mitra, mungkin hatiku ditinggalkan oleh Raffi, tapi aku tidak boleh kehilangan diriku sendiri. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menuliskan semua kekhawatiran di buku harian. Dan saat menutup buku itu, aku berjanji pada diriku sendiri, aku akan bertahan, apapun yang terjadi. Beberapa hari kemudian, kabar buruk baru datang. Salah satu mitra terbesar menarik diri dari proyek, meninggalkan perusahaan dalam jurang ketidakpastian yang lebih dalam. Di tengah kekacauan itu, aku mencoba lagi menghubungi Raffi. Kali ini lebih panjang, penuh kejujuran. Raffi, aku benar-benar butuh bicara denganmu. Aku sedang di ujung tanduk. Jangan biarkan aku menghadapi semuanya sendirian. Tolong. Namun, jawaban yang kutunggu tak kunjung datang. Hanya keheningan. Sore itu, aku nekat mampir ke tempat cuci mobil. Raffi ada di sana, tapi ia berpura-pura sibuk. Aku mendekatinya dengan hati yang nyaris runtuh. Raffi, kenapa kau tega? Aku sedang berjuang sendirian di saat semua orang meragukanku. Aku butuhmu. Ia berhenti sebentar, lalu menatapku dengan mata penuh dilema. Bu Sylvie, justru karena saya peduli, saya menjauh. Saya tidak ingin jadi beban tambahan. Kalau saya tetap dekat, bukankah itu hanya akan memperparah keadaan? Hatiku seakan diremas. Kau bukan beban, Raffi. Kau satu-satunya alasan aku masih kuat bertahan. Apa kau tidak mengerti itu? Suaraku pecah. Tapi Raffi hanya menggeleng. Wajahnya muram, lalu kembali menunduk pada pekerjaannya. Perusahaan yang kubangun dengan susah payah hampir runtuh total. Investor menarik dana, kontraktor lain mengambil kesempatan,
dan media terus menuliskan kisah kejatuhanku dengan tajuk sensasional. Aku tahu aku harus bicara langsung dengannya. Jadi, aku kembali ke tempatnya bekerja, meski hatiku ragu. Saat kutemui Raffi, aku menemukan keberanian terakhirku untuk bertanya, apakah benar semua yang orang katakan itu? Apakah kau benar-benar ingin menjauh dariku? Raffi menatapku lama, wajahnya penuh konflik. Lalu dengan suara pelan tapi tegas ia berkata, Bu Sylvie, mungkin ini memang jalan terbaik. Fokuslah pada perusahaan ibu. Jangan habiskan tenaga dan hati untuk saya. Saya tidak ingin jadi alasan ibu semakin jatuh. Jadi, engkau memilih pergi? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Ia menunduk, lalu mengangguk perlahan. Dan saat itu juga, sesuatu di dalam hatiku retak. Aku berjalan menjauh dengan langkah yang hampir tak sanggup kutahan. Malam itu, aku menangis untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tangisku pecah di kamar yang luas namun terasa hampa. Aku tidak menangis karena bisnis yang hampir runtuh. Aku menangis karena cinta yang kupikir bisa kuperjuangkan kini terlepas dari genggaman. Namun di sela air mata, aku mulai menyadari satu hal. Inilah titik terendahku. Tidak ada lagi tempat untuk jatuh lebih dalam. Aku menatap cermin dengan mata bengkak. Sylvie, kataku pada diri sendiri, kau tidak boleh berhenti di sini. Jika dunia ingin menjatuhkanmu, buktikan kau bisa berdiri lagi. Dan jika Raffi memilih pergi demi melindungimu, buktikan bahwa cintamu cukup kuat untuk bertahan meski tanpa dirinya di sisimu. Aku mulai melawan. Aku mendatangi investor satu persatu. Aku mencoba strategi baru, menggadaikan aset pribadiku untuk menyelamatkan perusahaan. Namun, setiap langkah terasa seperti pertarungan yang tak pasti. Lebih baik kita menyerah sebelum kerugian makin besar. Kata menyerah itu menancap dalam-dalam di telingaku. Aku menolak, aku tidak mau menyerah. Aku sudah kehilangan Raffi, aku tidak bisa kehilangan semua yang kubangun. Hari itu, kabar terburuk datang. Kontrak besar yang menjadi satu-satunya harapan resmi dibatalkan. Perusahaanku nyaris bangkrut. Aku merasa kalah di semua medan, bisnis, cinta, bahkan harga diri. Malamnya aku pulang ke rumah yang kini terasa kosong. Di balkon, aku memandang ke langit gelap. Teleponku berdering, pesan dari seorang sahabat lama. Sylvie, kalau kau lelah dengan semua ini, ingatlah masih ada jalan untuk memulai dari awal. Keesokan harinya, aku memanggil tim inti perusahaan. Aku mengumumkan keputusan. Kami akan menghentikan proyek dan merestrukturisasi total. Langkah itu seperti menutup sebuah buku besar dalam hidupku. Namun yang paling sulit bukanlah melepas perusahaan, melainkan menerima kenyataan tentang Raffi. Aku menutup buku harian dengan tangan gemetar. Dan saat itu, aku sadar, inilah pilihan terakhirku. Apakah aku berani mengejar cinta, meski harus melawan dunia sekali lagi? Ataukah aku benar-benar melepaskan segalanya? Itulah janji yang kubisikkan pada diriku sendiri di depan cermin malam itu. Dan keesokan paginya, aku benar-benar melangkah dengan tekad yang sudah kupatri. Aku akan mencari Raffi sekali lagi untuk bicara dari hati ke hati. Ini kesempatan terakhirku sebelum aku benar-benar memilih menyerah. Aku mendatanginya di tempat cuci mobil pagi-pagi sebelum banyak pelanggan datang. Saat ia melihatku, wajahnya kaget. Aku berdiri tegak, menatapnya lekat. Raffi, suaraku bergetar. Aku sudah kehilangan banyak hal. Perusahaanku runtuh, reputasiku hancur. Tapi ada satu yang belum ingin kulepas. Kau. Aku mencintaimu, dan aku tahu kau juga merasakan hal yang sama. Berhentilah menyembunyikan diri di balik alasan yang hanya melukai kita berdua. Raffi terdiam lama,
matanya berkaca-kaca. Bu Sylvie, saya memang mencintai ibu, tapi justru karena itu saya mundur. Saya tidak ingin cinta kita jadi beban. Dunia sudah terlalu kejam pada ibu. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam. Raffi, jawabku dengan suara yang pecah. Aku tidak butuh dunia, aku hanya butuh satu hal. Kau percaya padaku, pada kita. Ia menunduk lalu menggenggam kain lap di tangannya erat-erat. Saya ingin percaya, tapi kenyataannya setiap langkah saya ke arah ibu membuat semua mata semakin tajam menghakimi. Saya tidak kuat melihat ibu dihina karena saya. Aku mendekat. Kalau begitu, biarkan aku yang menanggung semua. Jangan pernah berpikir kau adalah penyebab luka ini. Kau justru penghiburan satu-satunya yang kupunya. Tanpa kau, Raffi, aku hanyalah perempuan tua yang kehilangan segalanya. Air matanya jatuh. Ia menggeleng keras, lalu berkata dengan suara yang hampir patah. Tolong Bu, jangan paksa saya. Biarkan saya pergi. Mungkin cinta kita memang tidak ditakdirkan. Dunia seakan berhenti berputar. Aku berdiri terpaku, tubuhku gemetar, tapi akhirnya aku tersenyum getir. Kalau itu pilihanmu, maka aku harus menghormatinya, meski artinya aku kehilangan segalanya. Aku melangkah mundur, menatapnya untuk terakhir kalinya. Raffi hanya berdiri diam, dan di sanalah aku sadar, aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi semua jalan tertutup. Hari itu, aku pulang dengan langkah kosong, dan di malam yang sunyi, aku menulis kalimat terberat dalam buku harianku. Aku sudah kalah dalam cinta. Kini, yang tersisa hanyalah diriku sendiri. Aku menghela nafas panjang. Aku tidak boleh berhenti di sini. Jika aku benar-benar kehilangan segalanya, maka aku harus belajar membangun sesuatu yang baru dari reruntuhan. Esok harinya, aku bangun lebih pagi. Aku membuat teh hangat, duduk di teras. Sylvie, kau masih hidup, dan itu cukup untuk memulai. Aku mulai memberanikan diri menghubungi beberapa teman lama. Anehnya, mereka menyambut dengan hangat. Sylvie, kalau kau ingin memulai lagi, aku siap mendukung. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri kembali ke lapangan proyek. Bukan sebagai bos besar, tapi sebagai pekerja biasa yang turun langsung. Perlahan, aku menemukan arti baru dalam hidupku. Bukan tentang kekayaan, tapi tentang keberanian untuk tetap berdiri saat semua runtuh. Namun, takdir selalu punya cara menguji tekadku. Suatu sore, ketika aku sedang membantu di lapangan, aku melihat seseorang berdiri di kejauhan. Raffi. Ia berdiri menatapku dari jauh. Jantungku berdetak kencang, tapi aku menahan diri. Hingga akhirnya ia berbalik dan pergi, meninggalkan tanda tanya besar di hatiku. Malam itu aku gelisah. Aku harus memilih, apakah aku akan kembali meraih tangannya, ataukah aku membiarkan cinta itu benar-benar pergi. Di depan cermin kamar, aku berbicara pada bayangan diriku sendiri. Sylvie, kau sudah bangkit dari kehancuran. Jangan biarkan rasa takut kehilangan lagi menghentikan langkahmu. Jika cinta ini masih ada, maka kau harus memperjuangkannya. Sekali lagi, untuk terakhir kalinya. Pagi itu aku mengenakan pakaian sederhana. Aku ingin Raffi melihatku sebagai diriku yang apa adanya. Dengan degup jantung yang berlari, aku melangkah menuju tempat cucinya. Ketika aku tiba, Raffi sedang sibuk. Aku berdiri menunggu hingga ia selesai, lalu memanggilnya dengan suara yang tenang. Raffi, ia menoleh kaget. Bu Sylvie, katanya lirih. Aku tersenyum. Jangan panggil aku ibu, panggil saja namaku, Sylvie. Aku datang bukan sebagai seseorang yang lebih tua atau lebih kaya. Aku datang sebagai seorang perempuan yang mencintaimu. Raffi, aku sudah kehilangan perusahaan. Aku sudah kehilangan hampir segalanya.
Tapi satu hal yang kutemukan justru di tengah semua kehilangan itu. Kau adalah alasan aku masih bertahan. Aku tidak datang untuk memohon lagi. Aku datang untuk menunjukkan bahwa cinta ini tidak akan pernah jadi beban. Air mata jatuh di pipinya. Tapi bagaimana kalau dunia tetap menentang kita? Bagaimana kalau aku memang bukan orang yang pantas mendampingi Sylvie? Suaranya bergetar penuh kebimbangan. Aku mengulurkan tanganku, menggenggam tangannya yang dingin karena air. Biarkan dunia berkata apa, yang ku tahu ketika aku bersamamu, aku merasa hidup. Bukankah itu sudah cukup untuk kita berdua? Aku mendekatkan wajahku sedikit, berbisik, "Raffi, jangan melarikan diri lagi. Jika kau mencintaiku, katakan. Jika kau ingin aku tetap di sisimu, jangan biarkan aku melangkah sendiri." Ia terisak pelan, lalu berkata dengan suara serak, "Sylvie, aku mencintaimu. Sejak awal aku selalu mencintaimu. Aku hanya takut tidak bisa melindungi dan membahagiakanmu." Mendengar itu, aku menariknya ke dalam pelukan. Rasanya seperti menemukan kembali rumah yang hilang. Aku menatap Raffi dan berkata, "Kalau kau benar-benar mencintaiku, mari kita hadapi dunia bersama. Tidak lagi bersembunyi, tidak lagi melarikan diri." Raffi menarik napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Aku takut, Sylvie, tapi aku lebih takut kehilanganmu. Kalau ini jalan yang kau pilih, aku akan ikut, apapun risikonya." Hari-hari setelah itu penuh ujian. Kabar kedekatan kami kembali menyebar, tapi aku sudah siap. Setiap kali ada yang meremehkan, aku berdiri tegak dengan tangan Raffi di genggamanku. Dunia boleh berbicara apa saja, tapi hatiku sudah mantap memilihnya. Aku mulai memperkenalkan Raffi kepada lingkaran terdekatku. Ada yang heran, ada yang menolak, tapi ada juga yang mendukung dengan tulus. Raffi pun perlahan berubah. Ia kini mulai berani berdiri di sisiku dengan percaya diri. Aku melihatnya tumbuh, bukan hanya sebagai pria yang kucintai, tapi juga sebagai partner sejati. Malam itu, ketika kami duduk berdua di teras rumahku, ia menggenggam tanganku erat. "Sylvie," katanya pelan, "aku tidak punya harta, tidak punya gelar, tapi aku punya hati yang sepenuhnya untukmu. Kalau kau masih mau, aku ingin melangkah lebih jauh. Menikahlah denganku." Air mataku jatuh. Aku menatap matanya yang jujur, lalu mengangguk sambil tersenyum. "Ya Raffi, aku akan menikahimu. Aku tidak butuh apapun selain cintamu." Hari pernikahan kami sederhana, hanya keluarga, sahabat, dan orang-orang terdekat yang benar-benar tulus. Dan ketika cincin melingkar di jariku, aku tahu aku tidak lagi sendirian. Kami berdua mungkin masih harus menghadapi banyak badai di masa depan. Tapi aku percaya, selama tangan ini tetap saling menggenggam, tidak ada yang bisa benar-benar memisahkan kami. Hari-hari setelah pernikahan kami terasa berbeda. Ada tawa kecil di meja makan, ada obrolan hangat sebelum tidur. Hidupku yang dulu penuh tekanan bisnis, kini berubah menjadi sederhana. Tapi justru di kesederhanaan itu, aku menemukan kebahagiaan sejati. Raffi mulai membawaku lebih sering ke tempat cucinya. Orang-orang di sana yang dulu memandang sinis, kini perlahan tersenyum. Di rumah, Raffi sering membantuku belajar hal-hal kecil. Aku yang terbiasa memimpin ratusan pekerja, kini justru belajar merendah dalam aktivitas sehari-hari. Anehnya, semua itu membuatku merasa lebih hidup daripada saat aku berada di puncak kejayaan bisnis. Suatu malam, kami duduk berdua di balkon. Raffi menatapku dengan senyum yang hangat. "Sylvie," katanya lembut, "aku dulu takut karena mengira aku hanya akan jadi bebanmu. Tapi sekarang aku sadar, cinta adalah tentang bagaimana kita saling menguatkan." Aku menatapnya lama, lalu mengangguk dengan air mata haru. "Kau benar, Raffi. Aku dulu terlalu sibuk mengejar hal-hal besar sampai lupa bahwa kebahagiaan justru ada dalam hal-hal kecil."
Aku mulai merintis usaha kecil bersama Raffi. Walau tidak sebesar dulu, setiap sen yang kami hasilkan terasa jauh lebih berarti karena lahir dari kerjasama dan cinta. Orang-orang yang dulu meremehkan kami mulai melihat perubahan itu. Setiap pagi aku bangun dengan rasa syukur yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Di malam-malam sunyi ketika kami berbaring berdampingan, aku sering berbisik pada Raffi, "Terima kasih karena kau tidak menyerah padaku." Meski aku sempat hampir menyerah pada diriku sendiri. Dan ia selalu menjawab dengan senyum yang menenangkan, "Terima kasih karena kau memberiku tempat yang tak pernah kumiliki sebelumnya, rumah di hatimu." Esok harinya aku duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat. Aku membuka buku harian. Aku menulis, "Hidup mengajariku bahwa kehilangan bukanlah akhir, melainkan jalan menuju sesuatu yang lebih baik. Dan cinta sejati tidak pernah datang terlambat. Ia datang di saat yang paling tepat, ketika kita sudah siap menghargainya dengan sepenuh hati." Raffi menghampiriku, duduk di sampingku sambil membawa roti hangat. Aku tersenyum melihat betapa sederhana, namun tulusnya kebersamaan kami. Aku sadar aku tidak lagi membutuhkan sorotan dunia. Kami sering berbicara tentang masa depan, tentang impian sederhana untuk menua bersama. Semua itu jauh lebih berharga daripada kejayaan bisnis yang pernah kumiliki. Kini jika ada yang bertanya padaku, "Apa pelajaran terbesar dalam hidupmu?" Aku akan menjawab dengan mantap bahwa cinta sejati tidak melihat usia, tidak melihat harta, tidak melihat status. Cinta sejati hanya melihat hati. Dan ketika dua hati sudah saling menemukan, maka dunia tidak lagi penting. Aku menutup buku harian itu dengan senyum yang tenang. Aku memandang Raffi yang duduk di sampingku, lalu menggenggam tangannya erat. "Terima kasih sudah menjadi akhir sekaligus awal dari kisahku," bisikku. Ia menatapku dengan mata teduh, lalu menjawab, "Dan terima kasih karena sudah memilihku, Sylvie." Di bawah langit senja yang indah, aku tahu cerita kami belum berakhir, hanya berganti bab yang kami tulis bersama dengan tinta cinta yang tidak akan pernah luntur.